Seumpama biji sesawi yang ditabur. Shalom, saudaraku yang kasih Tuhan, kembali kita dalam renungan pagi hari ini tentang meninggalkan zona nyaman. Dan ini bagian yang keempat yang kita bisa pelajari tentang meninggalkan zona nyaman. Dan saudaraku yang kasih Tuhan, kita telah belajar tentang Musa yang telah meninggalkan zona nyaman, meninggalkan Mesir dan istananya. Tapi kita juga belajar tentang Abraham yang telah meninggalkan Ur Kasdim untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Dan tetapi kita juga ingat di awal bahwa ada seorang pemuda yang kaya, kondisinya nyaman, hartanya banyak. Ketika berjumpa dengan Yesus, dia tidak sanggup meninggalkan zona nyamannya. Dia merasa berat untuk meninggalkan zona nyamannya. Sehingga dia berkata dalam Matius 19 ayat yang ke-22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi pemuda itu tidak sanggup meninggalkan kenyamanannya karena begitu banyak hartanya. Jadi saudara yang Tuhan, bahwa kenyamanan seperti uang yang banyak, kondisi yang enak, kadang-kadang membuat kita tidak sanggup meninggalkan zona nyaman. Tapi pagi ini, di bagian yang keempat ini kita belajar seorang yang namanya Elisa yang sanggup meninggalkan zona nyamannya. Di dalam 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-19 dikatakan, setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat yang sedang membajak dengan 12 pasang lembu, sedang ia sendiri mengemudikan yang ke-12. Ketika Elia lalu dan dekat, ia melemparkan jubahnya kepadanya. Saudara boleh bayangkan seseorang yang punya 12 pasang lembu untuk dia mengerjakan ladangnya. Betapa luas ladang itu. Pasti Elisa dalam kondisi yang nyaman dan enak, kondisi yang tidak kekurangan. Tapi ketika Elia datang dan dia melemparkan jubahnya, saudaraku yang kasih Tuhan, apa yang dilakukan oleh Elisa pada waktu itu? 1 Raja-Raja 19 ayat yang ke-21. Lalu berbaliklah ia daripada Elia. Ia mengambil sepasang lembu itu dan menyembelihnya dan memasaknya dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya. Kemudian makanlah mereka. Sesudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Apa yang dikerjakan oleh Elisa pada waktu itu? Ketika ada undangan, dia melepaskan segalanya. Dia menyembelih lembunya. Dia membakar dengan kayu dari bajak itu. Dan dia pergi mengikuti akan abdi adat Tuhan itu yang namanya Elia. Kalau saudara melihat kisahnya lanjut, bahwa Elisa menjadi pengganti daripada Elia. Keluar dari zona nyaman bukan berarti kita tidak nyaman. Bahkan kita menemukan suatu jalan baru bersama dengan Tuhan dalam penyertaan Tuhan. Betapa dahsyatnya hidup ini kalau kita mampu mendengar panggilan Tuhan untuk keluar dari zona nyaman dan kita bisa berjalan dengan Dia. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Teman-teman, sahabat dalam Tuhan, tetaplah saudara setia, dengar suaranya, dan kalau Tuhan minta kita harus melepaskan zona nyaman, lepaskanlah itu. Maka saudara akan mendapatkan sesuatu yang lebih daripada itu. Sebuah kehidupan yang tidak pernah saudara bayangkan. Tuhan memberkati, sampai jumpa esok pagi. Tetap semangat dalam Tuhan, dan jadilah sungguh-sungguh di akhir zaman ini. Haleluya.